Ijen Geopark sendiri itu apa sih Mas? Ijen Geopark itu sendiri. Jangan malu untuk menjadi pintar, malulah kepada yang lebih pintar. Wah. Tahu penjabarannya? Belum tahu. Bagaimana, Cak? Tahu. Belum, Cak? Jangan malu menjadi pintar. Iya. Malulah kepada yang lebih pintar. Berarti kita harus belajar lebih banyak. Siap. Bondowoso juga mengangkat Ijen. Tadi juga sudah dijelaskan Cak Par ya. Sebenarnya Ijen itu punya siapa Pak? Untuk Ijen. Coba Mas Jamil. Mas bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di R7 Official di SMP Negeri 7 Bondowoso Gandan Podcast. Dimana pada pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sudah cukup terkenal di Bondowoso ya. Sudah cukup terkenal, sudah cukup melalang buana, terutama di Dinas Pariwisata ya. Langsung kita saja. Selamat pagi Cak Par. Selamat pagi Mas Rian. Terus Mas Muzamil. Selamat pagi. Oke, kita tanya satu-satu dulu ya. Yang mana? Yang Cak Par ini yang mana ini? Cak Par langsung. Langsung ya. Angkat tangan. Kalau yang Mas Muzamil ini berarti. Siap ya. Oke. Kita tanya dulu tentang Cak Par dulu ya. Siap. Apa tugasnya Cak Par di Bondowoso ini apa? Begini, Mas Rian, terima kasih. Cak Par itu sebetulnya program Dinas Pariwisata. Dan bukan hanya Cak Par saja, ada program Parkotip. Cak Par dan Kang Kotip. Berhubung Kang Kotip nggak bisa ikut, hanya Cak Par saja. Jadi Cak Par yang akan menjelaskan. Iya. Parkotip itu adalah Cak Par, ngocak pariwisata. Ngocak pariwisata. Berarti kalau dalam bahasa Indonesianya bilang apa? Bercerita tentang pariwisata. Ngomong tentang pariwisata. Iya. Sedangkan Kang Kotip itu adalah tugasnya menyangkut ekonomi kreatif yang berada di Bondowoso agar tetap berkembang dan maju besar. Itu Kang Kotip. Paham sudah? Tugasnya Cak Par, ngocak pariwisata. Untuk yang Cak Kotip ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Berarti memang sudah satu pasang ya Pak? Satu pasang antara Cak Par dan Cak Kotip. Jadi Parkotip gitu ya. Oke, untuk Mas Muzamil sekarang. Siap. Iya, Mas. Untuk tugasnya apa ini, Mas Muzamil? Iya, terima kasih Mas Rian. Kita sudah berada di R7 Official yang sudah diundang. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Ya, ketika berbicara tugas dari saya, karena saya selaku sekretaris Forkom Pokdarwis Kabupaten Bondowoso. Forkom Pokdarwis Bondowoso ini adalah suatu komunitas, dalam artian suatu komunikasi, suatu forum komunikasi pariwisata ataupun Pokdarwis se-Kabupaten Bondowoso. Di Forkom ini kita memiliki beberapa struktur, ada ketua, sekretaris, dan juga ada beberapa bidang. Nah, saya sendiri sebagai sekretaris, tugas kami itu adalah melakukan pembinaan, melakukan konsultasi ataupun diskusi dengan teman-teman Pokdarwis se-Kabupaten Bondowoso. Yang sementara ini, insya Allah kalau tidak salah, data Pokdarwis ataupun wisata se-Kabupaten Bondowoso itu 35 Pokdarwis ya, se-Kabupaten Bondowoso. Se-Kabupaten Bondowoso. Nah, tugas kami memberikan pembinaan bagi wisata yang baru on progress, wisata yang sudah berjalan, dan juga wisata yang sudah berkembang. Seperti itu, Mas. Nah, namun per hari ini dimulai dari tahun 2019 akhir 2020 sampai 2021 kami difokuskan untuk memberikan pembinaan ataupun semacam konsultasi. Itu kita dikhususkan untuk di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Cermeh, Kecamatan Sumber Beringin, dan Kecamatan Ijen. Yang mana 3 kecamatan ini menjadi inti dari pembangunan adanya Ijen Geopark. Namun di kecamatan yang lain ini juga kita masih melakukan pembinaan, karena di dalam Ijen Geopark ini ada 14 kecamatan yang termasuk dalam deliniasi Ijen Geopark. Seperti itu.
Oh, seperti itu ya. Iya. Nah, ini tadi Mas Muzamil ini sudah menyinggung kata-kata Ijen Geopark ya. Sudah mulai Sudah mulai membuka ya. Gini Mas, kita kan selaku orang awam ya, kita ini juga memberikan pendidikan juga terhadap anak-anak didik kita tentang Ijen Geopark. Ijen Geopark sendiri itu apa sih Mas? Ijen Geopark itu sendiri. Monggo bisa Cak Muzamil. Cakpar apa? Oh, Cakpar. Oh, ya Cakpar dulu. Bisa. Cakpar nanti kamu sambil nambahin. Oh, Ya, siap. Monggo. Memang banyak di luar sana pertanyaan khususnya orang awam. Iya. Kalau sekolah kemungkinan bisa lewat edukasi dari guru yang telah sharing sama kita, datang ke Dinas Pariwisata bersama pengurus harian Ijen Geopark, sudah sedikit mengerti, akhirnya mengedukasikan kepada murid-muridnya. Itu kalau di sekolah. Terutama masyarakat awam memang bertanya-tanya, apa Ijen Geopark itu? Ijen Geopark sebetulnya itu suatu program dan harus dilaksanakan dikarenakan arti Ijen Geopark adalah taman bumi yang harus dilestarikan keberadaannya. Taman bumi tersebut ada di 3 kecamatan: Selingkar Ijen, Kecamatan Cerme, Kecamatan Ijen, Kecamatan Sumberwengi. Ini yang berada di Bondowoso. Tapi sebelum melangkah ke Ijen Geopark, kesepakatan ini disepakati oleh 2 kabupaten. Jadi Banyuwangi dan Bondowoso sebelum bergerak itu disepakati dulu oleh kedua kabupaten ini untuk bersama-sama bergerak dan bersama-sama menciptakan atau mematenkan logo yang ada di Mas Rian kemungkinan tahu sudah Ya, logonya ya. Seperti ini ya, gambar ya. Seperti ini ya. Setelah itu semua bergerak. Khususnya pemerintah Kabupaten Bondowoso melibatkan beberapa UPD-UPD yang ada di Kota Bondowoso. Pengurus hariannya ada di Dinas Pariwisata. UPD lainnya mendukung seperti Perindak, seperti PUPR, Perkim dan lainnya. Itu mendukung adanya Ijen Geopark. Untuk masyarakat awam sendiri, kita melakukan sosialisasi, kan gitu, Mas Muzamil? Siap. Ya. Melalui Forkompok Darwis, kita memberikan pembelajaran atau edukasi tentang Ijen Geopark. Dari Forkompok Darwis bisa menularkan kepada anggota-anggotanya serta bercerita kepada masyarakat yang berada di sekitarnya. Dari 30 berapa? 34. 35 Pok Darwis itu istilahnya akan menjadi juru kampanye dalam Ijen Geopark. Iya. Untuk menyampaikan ke terutama masyarakat awam yang berada di Kota Bondowoso. Begitu Mas Rian. Kemudian mungkin bisa ditambahin. Oh, siap. Saya tambahin Mas Rian terkait persoalan Ijen Geopark. Ijen Geopark ini kalau berbicara Ijen Geopark, kalau kita diskusi tentang intisari dari Ijen Geopark, 1 hari nggak mungkin selesai ya. Ya, kita ambil dari titik poinnya saja. Kalau berbicara Ijen Geopark ini sebenarnya ada 3 poin. Ada 3 poin Mas. Yang pertama itu adalah geodiversity, terus biodiversity sama cultural diversity. Nah, geodiversity ini adalah geosite, biologi sama culture site. Nah, ada 3 poin ini sebenarnya. Berbicara persoalan bebatuan, pegunungan, itu adalah geo. Bio itu adalah tumbuhan dan hewan. Kultur ya hewan dan hayati kan gitu ya. Terus sama kultur. Kultur itu adalah kebudayaan dan juga adat istiadat yang ada di beragam kebudayaan yang ada di masyarakat, seperti itu. Berarti inti dari Ijen Geopark ini apa ya Mas ya? Inti Ijen Geopark ini melestarikan bumi yang sudah punah bisa. Kan ada Ijen Purba. Ijen Purba. Dikaji lagi. Karena ada tim ahli memang. Iya. Di pengurus harian Ijen Geopark itu ada tim ahli kan? Iya, siap. Dan tim ahli itu ada bagiannya masing-masing. Dari skala geosat, geologi sat, dan kultur sat itu ada tim ahlinya masing-masing. Nanti kemungkinan Mas Rian bisa mengundang tim ahli untuk membedah lebih luas. Tim ahli itu untuk membedah lebih luas bagaimana ceritanya
Gunung Ijen kan begitu kan. Bisa menjadi banyak anak gunungnya. Nah itu bisa mengundang tim ahli yang berada di pengurus harian Ijen Geopark Dinas Pariwisata. Oke, siap. Begitu. Berarti kita sudah sedikit banyak tahu tentang Ijen Geopark sendiri gitu ya Pak. Iya. Ini juga menyinggung masalah Ijen. Kami juga orang awam. Ijen itu kan ada 2. Banyuwangi juga mengangkat Ijen, Bondowoso juga mengangkat Ijen. Tadi juga sudah dijelaskan Cak Pak ya. Sebenarnya Ijen itu punya siapa Pak untuk Ijen? Coba Mas Jamil. Kalau untuk Ijen Geopark memang kemarin sudah apa yang disampaikan oleh Cak Par, ada kesepakatan antara 2 pimpinan bahwasannya Ijen Geopark ini Ijen khususnya Gunung Ijen ini sudah dibagi menjadi 2. Jadi sudah sepakat antara Bondowoso dengan Banyuwangi. Ini sudah kita bagi 2. Wilayah timur miliknya Banyuwangi, wilayah barat itu miliknya Bondowoso. Antara pimpinan Bondowoso dengan Banyuwangi sudah sepakat seperti itu. Karena untuk pengajuan Ijen Geopark ini Mas, itu bukan hanya Ijen Geopark ini miliknya Bondowoso saja, bukan. Kemudian yang Banyuwangi pun seperti itu. Ini Ijen Geopark ini miliknya Banyuwangi, bukan. Jadi ketika sudah berbicara Ijen Geopark ini adalah miliknya 2 kabupaten, yakni Bondowoso dengan Banyuwangi, seperti itu Mas. Namun ada hal yang memang ini perlu kita memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait Ijen Geopark ini, karena mohon maaf kalau berbicara geosite dan kultur site, masyarakat apa itu? Apa itu? Saya tidak paham itu. Nah, dalam teman-teman memang di Forkom khususnya yang di bagian untuk juru kampanye terkait Ijen Geopark, ini kita melihat situasi dan kondisi siapa lawan kita ketika bersosialisasi. Nah, ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat, itu yang lebih kita cenderungkan di persoalan edukasi. Ya, di edukasi sama pengembangan ekonominya. Karena nantinya dengan adanya Ijen Geopark ini yang jelas terkait edukasi. Saya ambil contoh di Sumberwaringin. Di Sumberwaringin ini wilayah yang sangat bagus itu apa? Oh, tentang kopi, perkebunan kopi. Nah, disitulah yang kita angkat terkait edukasi pengembangan kopi. Sama seperti di wilayah Keluncing khususnya, karena memang Keluncing menjadi salah satu klaster kopi yang per hari ini memang menjadi brandnya di Bondowoso. Nah, di Keluncing itu nantinya kita akan buatkan suatu edukasi terkait perkebunan kopi, mulai dari tata cara bagaimana menanam, terus bagaimana cara memetik, kemudian mengolah sampai jadi bubuk, dan kemudian sama tamu akan diminum dan dinikmati hasil dari panennya sendiri, seperti itu. Kita lebih cenderung ke sana agar lebih mempermudah masyarakat itu memahami, oh ternyata Ijen Geopark seperti ini nih. Karena kan kalau kita berbicara gunung A, B, C, D sampai ini kan juga kita bingung. Iya. Karena Bondowoso itu kan dikelilingi gunung-gunung. Iya. Gunung-gunung. Seperti itu Mas Rian. Oke, siap. Itu penjelasannya. Ini untuk tadi Mas Muzamil ini sudah menyinggung masalah mengedukasi. Iya. Mengedukasi. Untuk mengedukasi masyarakat itu mungkin selain yang tadi disebutkan Mas Muzamil itu apa lagi? Cara mengedukasinya masyarakat agar tahu tentang Ijen Geopark itu apa? Iya. Itu gimana? Langsung Cak? Ya, Siap. Langsung. Terkait edukasi ini memang menjadi salah satu bagian dari desa wisata Mas. Seperti itu. Bukan karena ketika berbicara wisata ini kan kita ada beragam. Ada desa wisata, ada wisata desa. Kemudian ada macam-macam lah kalau wisata. Cuman memang pemerintah pusat khususnya per hari ini itu memang lebih cenderung untuk pembangunan desa wisata. Nah, di Bondowoso per hari ini untuk desa wisata itu sudah mulai digerakkan seperti itu Mas Rian. Iya. Nah, desa wisata ini lebih cenderung memang berbicara persoalan kearifan lokal yang ada di desa. Kearifan lokal yang ada di desa dalam artian aktivitas masyarakat setiap harinya itu kita jual. Nah, kearifan lokal ataupun aktivitas masyarakat aktivitas yang ada di masyarakat itu kita jual. Seperti halnya aktivitas ekonomi, perekonomian, ada home industri,
buat keripik tape seumpamanya. Nah, itu kita angkat. Itu menjadi salah satu potensi. Nah, edukasi ini Mas, itu adalah rangkaian dari kegiatan mulai dari hulu sampai hilir. Itu yang disebut dengan edukasi. Kita mengedukasinya dalam artian ketika ada tamu, seperti ambil contoh pertanian organik semuanya. Kita ambil contoh pertanian organik lah. Kalau kita ambil contoh pertanian organik. Nah, kita mengedukasi tamu ketika berkunjung ke pertanian organik, itu yang kita jual apa di sana? Bukan spot selfie, cuman edukasinya. Nah, yang kita jual itu adalah edukasi. Pertama, bagaimana cara memilih benih, kemudian cara bagaimana kita itu menyebar benih, bagaimana kita caranya menanam padi, bagaimana cara kita merawat padi, kita pakai racunnya apa, dalam setiap kali kita itu memupuk harus berapa minggu sekali. Kemudian cara panennya bagaimana dan kita proses sampai jadi. Itulah yang disebut dengan edukasi. Nah, mengedukasi masyarakat seperti itu di Bondowoso ini sangat kaya, Mas. Sangat kaya. Namun masyarakat Bondowoso ini masih dalam artian dalam tanda kutip masih kurang begitu paham bahwasanya kekayaan alam di Bondowoso ini sangat luar biasa yang itu bisa dijual terhadap pengunjung lokal maupun di luar Bondowoso. Seperti itu Mas Rian. Iya. Berarti Bondowoso memang sangat-sangat kaya ya. Iya. Destinasi wisata yang diangkat sendiri di Bondowoso itu apa sekarang? Maksudnya contoh ada Batu Soon. Ada beberapa apaan saja Mas yang diangkat oleh Bondowoso untuk sekarang ini? Untuk sementara sebetulnya kita bergerak bersama-sama. Jadi tidak ada salah satu yang diangkatkan begitu. Iya. Jadi baik yang wisata desa maupun desa wisata maupun wisata yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satu contohnya arak-arak, Batu Soon Solor, Kawah Burung dan sebagainya. Berjalan bersama untuk menunjang program Ijen Geopark. Jadi semua penyangga, wisata penyangganya akan berjalan bersama-sama. Baik secara pembangunan kemungkinan ya, secara pembangunan untuk mendukung penuh Ijen Geopark. Ya, siap. Ini pertanyaan terakhir untuk Mas Muzamil dan Cak Par. Siap. Nah, pertanyaan terakhir. Sekarang ini ya, pandemi ya. Ini sekarang masa-masa pandemi untuk Indonesia. Ya, dan bahkan ini untuk dunia. Untuk di masa pandemi ini gimana sih Pak? Pariwisata di Bondowoso ini gimana sekarang? Kan kemarin ada yang ditutup sampai tanggal sekian. Nah, untuk meningkatkan kembali di masa pandemi ini bagaimana untuk pariwisata Bondowoso ini? Oh, silakan. Begini, karena di masa pandemi ini memang sebuah aturan sudah dari pusat, kan ya Mas. Jadi pelaku usaha wisata, terutama di tempat wisata, baik itu kafe, resto dan hotel, itu ada aturannya masing-masing, kan begitu. Hanya di tempat wisata kan ditutup total Mas. Untuk sementara kan ditutup total. Kalau kafe resto masih bisa buka sampai jam 8 malam, dan itu tidak melayani secara duduk di tempat, kan begitu kan. Take away. Take away istilahnya. Memang kita harus ikuti aturan dikarenakan agar pandemi ini cepat selesai. Ikhtiar kita kan begitu kan. Karena kalau berlarut-larut akan mengganggu perekonomian dan macam-macam sudah. Kan begitu Mas Rian. Tapi kita tetap ikhtiar dan tetap memberikan semangat kepada pelaku-pelaku usaha yang berada di Kota Bondowoso, terutama teman-teman Odarwis yang berada di tempat-tempat wisata, teman-teman yang punya kafe dan resto, hotel, kita tetap komunikasi tetap. Siap. Oke, Mas. Ini juga berkaitan dengan masa pandemi. Ini juga pendidikan untuk anak-anak. Sampean Cak Par dan Mas Muzamil ini kan sudah sering kesini ya. Berkaitan dengan pandemi. Mungkin ada pengalaman tentang pandemi. Istilahnya, oh ya, keluarga saya sudah pernah kena, ataupun ada yang keluarga yang meninggal atau apa. Terus untuk maksudnya gini, untuk mengatasinya ya. Untuk mengatasinya itu seperti apa untuk Mas berdua? Silakan. Siapa yang menjawab? Saya jawab. Siap. Terima kasih Mas Rian. Sebenarnya pandemi ini adalah suatu wabah, Mas. Wabah yang itu menimpa seluruh dunia. Seluruh dunia.
Namun ketika berbicara persoalan ini bagaimana kita cara mengatasinya, sebenarnya hal yang sederhana, Mas. Cara mengatasinya itu adalah kita itu harus patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sebenarnya pemerintah dalam membuat suatu kebijakan itu bukan hanya semerta-merta membuat kebijakan sainai dewe, kalau bahasanya kan sainai dewe. Bahasa Inggrisnya karpet hibi. Ya. Nah, namun itu sebenarnya kan mereka memikirkan bagaimana nantinya itu kehidupan masyarakat, terutama tentang perekonomiannya. Nah, makanya kenapa pemerintah itu sampai membolak-balikkan pikiran, bisa bilang seperti itu, membolak-balikkan pikiran mulai dari yang di lockdown total, kemudian ada pemberlakuan, cuman masih ada pembatasan kegiatan masyarakat A, B, C, D. Itu sebenarnya kan hanya untuk merangsang sejauh mana sih ketika masyarakat ini mulai beraktivitas kembali, apakah COVID ini apakah tetap atau malah tambah atau malah berkurang. Ini kan hanya uji coba sebenarnya. Namun ketika pemerintah itu memberikan kelonggaran untuk memberikan kebebasan untuk beraktivitas kembali, lagi-lagi masyarakat lupa akan hal terutama dalam persoalan berkegiatan tetap menjaga protokol kesehatan. Masyarakat meninggalkan hal itu sehingga melunjaklah lagi angka-angka COVID-19 di Indonesia. Sebenarnya hal yang sederhana, kita patuhi protokol kesehatan. Apakah ada pengaruhnya dengan pariwisata ini? Sangat berpengaruh karena memang destinasi wisata yang ada di Bondowoso khususnya per hari ini dengan adanya pandemi ini menjadi suatu hal bisa dibilang itu menjadi suatu mereka trauma dengan adanya pandemi. Dengan adanya pandemi ini teman-teman di Podarwis ataupun di destinasi wisata itu banyak mengalami gunjangan. Iya, mulai curhat berarti ya. Untuk tekanan batin. Karena mereka berpikir, "Duh, masa iya sih? Aku ate ngenteni wisata tok, wisatanya gak buka koyo ngene." Akhirnya mereka cari kerja yang lain. Sehingga teman-teman untuk pengelola destinasi wisata yang banyak dikeluhkan, "Aduh Mas, ya apa Mas, saiki Mas?" Iya. Anggotaku wis entek situ-situ Mas. Hampir nggak ada sama sekali. Namun kita mau berbuat apa? Karena memang ini sudah menjadi suatu kebijakan dan itu harus kita patuhi karena itu demi kebaikan bersama. Bukan hanya kebaikan hanya untuk pribadi. Namun di tempat-tempat wisata ini kan terkadang teman-teman memiliki kafe, Mas. Ada yang memiliki kafe. Nah, kafe mereka tetap buka, cuman wisata tidak dibuka. Kafe tetap buka dengan satu syarat, mereka betul yang disampaikan oleh Mas Rian, take away. Iya. Dibungkus, diantarkan. Di order, delivery begitu. Ya. Itu adalah salah satu langkah-langkah yang selama ini teman-teman lakukan untuk bisa bertahan dengan kondisi pandemi seperti ini. Seperti itu, Mas. Iya. Terima kasih. Ini kayaknya sudah, sebenarnya waktunya panjang ya. Sangat banyak. Nanti kita sambung lagi. Siap. Cakpar dan Mas Muzamil. Siap. Tetap ya. Jaga prokes. Oke, mungkin ada kata-kata mutiara. Cakpar kata-kata mutiara biasa. Seperti apa nih? Gimana? Padamu. Gitu ya. Jangan malu untuk menjadi pintar, malulah kepada yang lebih pintar. Wah. Tahu penjabarannya? Belum tahu. Bagaimana, Cak? Tahu. Belum, Cak. Jangan malu menjadi pintar. Iya. Malulah kepada yang lebih pintar. Berarti kita harus belajar lebih banyak. Siap. Berarti ini bisa konten TikTok ini berarti. Kalau Mas kameramen ya, ini dibuat konten TikTok ya. Kalau ataupun kita ada yang lebih pintar, kita harus malu, bukan malu terus kita belajar. Kita berarti harus belajar. Agar lebih pintar. Oke. Ya, terima kasih Mas. Satu lagi, Mas. Mas Rian, satu lagi. Pesan satu buat masyarakat seluruh Bondowoso yang masih berada di rumah ataupun masih tetap beraktivitas, hanya satu, tetap kita menjaga kesehatan, selalu berdoa, yakin bahwasanya pandemi COVID-19 ini pasti akan berlalu hanya dengan ikhtiar. Kita yakin, jangan pernah
takut karena itu akan mindset merubah kita. Jangan terlalu takut, cuman jangan terlalu berani. Iya. Kita ambil enjoy saja, cuman kita harus tetap jaga prokes, protokol kesehatan itu saja. Patuhi pemerintah, salam sehat dari kami. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Muzamil Siap. dan Cak Par ya. Jadi untuk sahabat R7 semuanya, itulah tadi kita berbincang-bincang dengan tokoh Bondowoso ya, Cak Par yang di dunia pariwisata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share untuk video kami. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.